In the stillness of Jordan River, Joshua was called to an act of remembrance, to lay down stones as a foundation for future generations. Let this act inspire us to build our lives, knowing that each choice and each action is a legacy built on the foundation of God's faithfulness. Psalm 78 verse 4 said, "But we will tell to the generation to come the praiseworthy deeds of the Lord, and tell of His great might and power and the wonderful works that He has done." Together we stand, together we unite, together we build. Shalom, happy Sunday, IFGM Wellington. Siapa yang merasakan sukacita dari surga, angkat tangan saudara. Haleluya. Engkau yang merasakan sukacita, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu ini lagi Tuhan, Kau kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk keadaan kami saat ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh beribadah lagi Tuhan. Itu semua karena cinta-Mu, karena kasih-Mu akan kami semua di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mau serahkan Tuhan Sunday service kami ini Tuhan. Biarlah firman-Mu nanti yang dibagikan Tuhan akan mengubah kehidupan kami bukan firman yang biasa-biasa saja Tuhan, tapi sungguh impartasi dari kata-kata-Mu Tuhan yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan membuat akar kami lebih dalam lagi di dalam Engkau Bapa. Kami sambut Engkau di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Kita mau tinggikan Dia di tempat ini. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Pujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
masih semangat memuji Tuhan saudara? Amin. Amin. Lebih semangat lagi, tepuk tangan untuk Tuhan. Kami tak pernah ragu akan kuasa-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang memegang hidup kami. Sama-sama katakan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku, panggil namanya. Segala raja dalam hidup, rasa percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami sembah Bapa yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur mempunyai Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus Kau Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Sama-sama. Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama Tuhan, kami melakukan perkara yang hebat. Amin. Sebab Tuhan kami Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kau Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidup, kuasa percaya selamanya. Wellington. Haleluya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sungguh Kau Tuhan yang hebat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk. Saatnya kita mendengarkan pengumuman. Shalom semuanya. Tema kita di bulan April adalah brick by brick atau bisa juga dikatakan satu demi satu. Tuhan memanggil setiap dari kita untuk mau berdiri untuk generasi kita dan juga mempersiapkan generasi di bawah kita. Sepanjang bulan ini, tema inilah yang akan kita bahas dan pelajari bersama. Dan mari kita simak news minggu ini. Mari datang dan bergabung dengan kami hari Sabtu ini di Women's Care.
supaya kita bisa lebih akrab satu sama lainnya. Hubungan yang erat antara sesama itu sangat menyenangkan. Kita bisa menjadi sahabat dan saling mendoakan dan menguatkan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Women's Care, silakan menghubungi Saudari Anna. Apapun masalah yang Anda sedang hadapi, serahkanlah semua itu kepada Tuhan dan bersukacitalah. Karena dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request yang ada di Linktree/IFJF Wellington. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Jauh sebelum kita dilahirkan, sebelum nama negara ini dikumandangkan, Ia telah merencanakan sebuah bangsa yang jaya. Tuhan memberikan kepada siapapun yang dilahirkan di tanah ini satu panggilan untuk kemerdekaan. Dan saatnya pun tiba, bangkitlah mereka yang bersatu, bergerak, bahu-membahu memenuhi panggilan ini. Hari ini, kita semua telah dilengkapi dan dipanggil dengan sebuah tugas. Bagaimana cara kita menjawab panggilannya? Sekian news hari ini. Selamat melanjutkan ibadah and happy Sunday! Shalom IFJF Wellington. Shalom. Shalom IFJF Wellington. Shalom. Dalam semangat. Bagaimana semuanya minggu ini? Yang terasa terberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji Tuhan. Sedikit information aja. IFJF Youth Wellington kita sedang mengadakan fundraising dan saat ini kita akan menjual ayam bakar. Kita menjual ini dengan harga $15 dan ini sudah termasuk dengan nasi, sayur, ayam dan juga sambal. Nah, tujuan fundraising ini terutama kita mengadakan ini untuk tujuan mengumpulkan semua dana agar kita bisa mengadakan youth retreat lagi untuk anak-anak youth kita semua. Dimohon dukungannya. Jika kalian ada yang tertarik boleh scan QR code di atas atau mungkin disimpan dulu gambarnya. Nanti juga dari iCare Group Leader masing-masing bisa tolong disebarkan juga di dalam iCare Groupnya masing-masing. Dan sedikit informasi saja, makanan nanti ayam bakar ini akan tersedia pada tanggal 25 which is during Anzac Day. Dan kita hanya melakukan pick up only, which is pada tanggal 25 bisa di pick up di rumahnya Pastor Simon dan Pastor Silke di Chaton Park. Untuk estimate time-nya bisa di pick up around lunch time. Nanti dari pihak kami kita akan memberikan informasi kepada kalian semua jam berapa tepatnya bisa di pick up. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada request tertentu, boleh tolong bisa langsung kontak Grace. Sekian dari saya, semoga semua bisa membantu terus serta dan support FGFU kami. Terima kasih. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mengundang anak-anak Sunday School dengan guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan.
Kita akan mendoakan anak-anak dengan berserta juga dengan guru-guru sekolah minggu yang ada. Karena saya percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang Engkau berikan kepada kami di tempat ini, yang Engkau titipkan. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini, bahkan kemuliaan-Mu ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak ini Tuhan, walaupun mereka masih kecil, kami percaya dasar Tuhan mengenai Engkau, mereka akan mengenal Engkau, mereka akan tahu Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan, berikanlah mereka Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong mereka untuk mengerti Tuhan apapun yang dibagikan dari guru-guru Sunday School Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami tapi karena Roh Kudus yang memberikan mereka pengertian Tuhan. Biarlah benih yang ditabur akan bertumbuh Tuhan buat anak-anak ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ada damai sejahtera, sukacita yang melimpah buat anak-anak ini Tuhan. Berikanlah pengenalan akan Engkau Tuhan mulai dari kecil ini Tuhan. Dasar yang kuat Tuhan Kau berikan buat mereka Bapa. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat guru-guru Sunday School Tuhan, berikanlah kesabaran, biarlah damai sejahtera ada buat guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan, berikanlah kreativitas juga Tuhan buat guru-guru Sunday School Tuhan. Bapa, terlebih lagi Tuhan, berikan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan untuk anak-anak ini Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang memberikan hikmat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami minta perlindungan darah Yesus buat anak-anak ini, bahkan guru-guru Sunday School Tuhan, biar anak-anak ini bisa mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, amin. Kita akan berdoa korporat buat gereja ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti exam Tuhan. Kami percaya Tuhan, hikmat dari Engkau turun atas mereka Tuhan. Berikanlah kemampuan buat mereka untuk belajar. Kami percaya Tuhan Kau yang mempersiapkan mereka, Kau yang perlengkapi mereka Tuhan. Berikanlah ketenangan buat mereka juga Tuhan, supaya mereka bisa berpikir dengan baik Tuhan. Kami tahu Tuhan semuanya hanya daripada Engkau Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, biarlah kesehatan buat mereka yang sedang exam juga Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan Kau yang menuntun mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat kami yang mungkin lagi sakit Tuhan. Kami minta Tuhan kesembuhan yang daripada Engkau. Kami percaya pilur-pilur Yesus yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan kesembuhan itu hanya milik Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau adalah dokter segala dokter. Kau yang mampu melakukan segala perkara yang besar sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa New Zealand di mana kami berada Tuhan. Kami mau lepaskan berkat buat negara ini Tuhan. Kami mau lepaskan Tuhan pengampunan buat bangsa ini juga Tuhan. Kami mau lepaskan berkat keamanan buat bangsa ini Tuhan. Diberkatilah bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada banyak orang-orang benar yang berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kau yang mendengar Bapa, kami minta perlindungan dari Yesus sempurna buat bangsa ini. Kalau ada setiap kejahatan demi kejahatan dalam bangsa ini Tuhan, biar Engkau yang berikan pengampunan. Engkau yang menjamah setiap orang-orang di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini Tuhan, banyak orang-orang benar yang berdoa, bangsa ini akan menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di negara ini juga Tuhan. Mereka terus berdiri buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, salah satu poin penting dari tema kita bulan ini adalah membangun fondasi iman yang kuat. Ini bisa kita ibaratkan seperti proses membangun rumah. Setelah khotbah di bukit, Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab rumah itu didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan besarlah kerusakan. Jadi saudara, di mana kita harus membangun fondasi itu? Di atas batu, benar? Amin. Di manakah batu itu? Atau siapakah batu itu? Yesus. Ada amin? Amin. Haleluya. Saya percaya dan kita percaya. Dengan mengikuti perkataan Yesus, rumah kita tidak akan rubuh oleh hujan maupun angin ataupun banjir. Sebab kita sudah membangunnya di atas batu. Dasar yang tak tergoyahkan. It's Jesus. He is our firm foundation. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. He won't. Sama-sama kita nyanyikan. Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad as I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? Katakan, He won't. Sekali lagi kita katakan, He won't. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I built my house on Jesus, and He's never let me down. He's faithful in every season. So why would He fail now? He won't. He won't. Katakan, He won't fail. He won't fail. He won't.
is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaken. I've never been more glad, 'cause I put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful to generations. So why would he fail now? He won't fail. He won't fail. Suara kita buat Tuhan kita. Hanya Yesus, pedoman hidup kami. Haleluya, hanya Kau Tuhan, kebenaran dan hidup. Sembah namanya. Punya Tuhan yang besar.
sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima kesembuhan. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima kelepasanmu Tuhan. Ku terima sekarang kelepasan darimu. Terima kasih Yesus. Yes. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar. Allah yang besar daripada masalah kami ya Tuhan. Allah yang lebih besar daripada sakit penyakit kami ya Bapak. Allah yang besar daripada apapun juga ya Tuhan. Kami sangat bangga ya punya Allah yang hidup ya Tuhan, yang selalu berbicara kepada kami tepat dengan waktumu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara pada hari ini ya Tuhan. Ubah hati kami ya Tuhan, perbaharui hati kami ya Tuhan, dalam mengenalkan firman Engkau ya Tuhan. Sehingga kami keluar dari ruangan ini tidak sama seperti kami datang ya Tuhan. Kami rindu untuk diubahkan ya Tuhan, kami supaya bisa serupa segambar dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni segala salah kami ya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah luar biasa seluas-luasnya dalam ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom IFGF Wellington, apa kabarnya? Luar biasa ya. Terima kasih tim Praise and Worship. Masih dengan tema yang sama, bicara tentang brick by brick. Brick by brick berbicara tentang bagaimana kita membangun pondasi yang kuat. Sama tadi Tony juga sudah sounding dalam note-nya. Bagaimana kita membangun pondasi yang kuat dalam membangun rumah. Yang bisa kita wariskan ke generasi selanjutnya. Pentingnya ini, bagaimana kita membangun pondasi yang kuat supaya kita bisa mewariskan ini ke generasi selanjutnya. Jangan kita bikin rumah hanya bisa bertahan untuk 5 tahun atau 10 tahun. Kita membangun rumah supaya ini bisa bertahan untuk anak cucu kita. Apalagi orang Indonesia, orang dulu ya. Mereka bangun rumah gede, besar, tinggi, supaya kalau udah punya anak cucu semuanya tinggal satu rumah gitu. Jangan kemana-mana. Ataupun kalau misalnya orangnya ada duit, beli tuh tanah kanan, kiri, depan, belakang, supaya bangunin rumah buat anak-anaknya, supaya nanti anak-anaknya tinggal dekat-dekat dia lagi gitu, dekat orang tuanya. Benar ya? Rata-rata gitu. Kita mau bangun rumah supaya di sekeliling kita tuh, keluarga kita tuh berada di sekeliling kita gitu. Kita mau bikin pondasi yang kuat supaya kita bisa passing ke generasi kita, ke generasi selanjutnya. Sebagaimana orang percaya Tuhan Yesus, Riko, boleh bisa tolong itu tas yang brown bag di sebelah Andi, Riko tolong, sorry. Nah, tas brown bag. Ya, sorry lupa tadi. Yang aktif ntar dapat hadiah ini. Jangan tidur ya. Ya, jadi bagaimana kita orang percaya kepada Yesus, perhatian sebesar kita tuh, kita orang percaya kepada Yesus, perhatian sebesar kita tuh bukan di karir. Perhatian terbesar kita tuh bukan kita menimbun harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi perhatian terbesar kita adalah nomor satu, adalah keluarga. Keluarga adalah nomor satu. Orang-orang Kristen tuh harus punya prinsip adalah tetap keluarga itu nomor satu. Prioritas utama kita keluarga. Bukan karir. Karir penting, tapi keluarga dulu lebih nomor satu. Mau ngumpulin uang, boleh. Tapi tetap keluarga nomor satu.
Mau pelayanan, silakan dengan senang hati, Tuhan senang. Tapi tetap keluarga nomor satu. Jangan pelayanan sibuk dari pagi sampai malam, tapi anak istri nggak ada makanan di rumah. Anak istri terbengkelai. Tetap keluarga nomor satu. Karena semua yang baik itu timbul dari dalam rumah. Bagaimana anak-anak kecil kita bisa sopan santun ngomong sama orang yang lebih tua, bagaimana tutur kata mereka baik, bagaimana mereka kelakuan mereka baik. Itu mereka dapatkan bukan dari sekolah internasional yang mahal. Itu mereka dapatkan bukan dari lingkungan rumah yang elit, misalnya di Oriental Bay, no. Itu mereka dapatkan bukan dari teman-teman mereka yang baik, tapi mereka dapatkan itu dari rumah, dari orang tua. Ayah ibu, kakak adik, yang bisa membuat mereka menjadi generasi yang baik. Mendidik ataupun mempersiapkan anak-anak yang sudah dipercayakan Tuhan adalah tugas penting orang tua. Saya ambil judul sore saya, tema buat sharing hari ini bicara mewariskan iman dari generasi ke generasi. Iman percaya kita harus kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu kita. Cuman kita tahan buat kita sendiri. Ataupun yang belum berkeluarga, kalau kita sudah kenal Tuhan, kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus bisa bertahan bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan kita wariskan nanti buat orang yang akan menikah dengan kita. Ataupun dengan generasi kita selanjutnya. Itu penting sekali bagaimana kita mau mewariskan itu semua. Sira firman-Nya kita buka sama-sama, bisa baca-baca Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terus firman Tuhan terus perkatakan buat anak-anak. Saya mau belajar perkatakan ini buat anak-anak saya. Tapi kalau saya udah ngomong-ngomong gini, firman itu baca Alkitab belum pagi-pagi? Sebelum sekolah udah baca Alkitab belum? Si Noah langsung bisik-bisik sih. Now he's lecturing again. He's lecturing us again katanya. Selalu ngomong. Kadang-kadang kita berusaha ingetin mereka untuk udah berdoa belum? Pagi-pagi sebelum pegang handphone udah berdoa belum? Udah baca Alkitab belum? Saya tahu gitu kalau orang yang jujur apa enggak. Si Noah bilang udah tadi. Baru coba tanya, bacanya dari mana? Mulai kelabakan tuh. Pasti dari mana ya? Dari mana tadi ya? Kamu baru baca, katanya baru baca 10 menit yang lalu. Pasti tahu dong dari kitab apa? Tentang apa? Baru saya mulai disiplin. Aku gak suka Noah bohong. Kalau memang Noah belum baca, mendingan bilang belum baca. Daripada belum baca tapi bilang udah. Lebih baik kalau belum bisa membaca gak apa-apa. Handphonenya taruh, baca Alkitab dulu sekarang. Jangan bohong, jadi gak suka bohong. Soalnya dia juga pernah bohong. Jadi tahu kamu lagi bohong sekarang. Udah baru dia mulai baca Alkitab. Tetap disiplinin anak itu penting. Ini ya. Apabila anak-anakmu dan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Terus berulang-ulang, dibilang sekali berulang. Kalau enggak si Noah pasti lapor ke mamanya, mama, Daddy tuh lagi lecturing us again katanya. Every morning. Ya Ibu juga bilang enggak, itu enggak lecturing, itu penting buat kamu supaya kamu tahu firman Tuhan dan mengerti dan melakukannya. Ya itu mulai kita melaksanakan itu dari kecil. Susah gitu kalau dari kecil seumur Noah disuruh baca Alkitab masih mau. Coba kalau misalkan udah besar dari kecil dia nggak baca Alkitab, kalau sudah besar umur teenager suruh baca Alkitab lebih susah lagi. Benar ya? Yang punya anak teenager pasti ngerti maksud saya. Aduh, ini orang tua berisik banget pagi-pagi, cerewet aja kerjaannya. Bacanya sendiri mungkin kalau udah teenager bilang baca aja sendiri katanya. Lebih gampang kalau dari kecil mereka sudah biar terbiasa baca Alkitab, berdoa. Jadi satu kebiasaan, good habit. Sebelum saya masuk di inti poinnya, ini ada beberapa poin yang saya mau coba sharing di sini. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua agar dapat meneruskan iman kita kepada generasi selanjutnya. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua supaya
generasi kita gini bisa mengerti firman Tuhan, bisa terus takut akan Tuhan. Itu pentingnya bagaimana kita terus bicara kepada anak kita supaya terus baca Alkitab, terus berdoa, terus saat teduh, terus bergaul intim dengan Tuhan. Seperti Imam Eli, kita baca firman Tuhan Imam Eli ya. Imam Eli ini orang yang berkati Tuhan dan takut dan taat sama Tuhan. Tapi karena dia tidak memberitakan firman Tuhan buat generasinya, anak-anaknya rusak. Benar ya? Kalau kita baca ya. Benar ya guru sekolah minggu ya? Benar, anak-anaknya rusak. Anak-anaknya mengambil persembahan-persembahan bangsa Israel, korban bakarannya tapi nggak dikasih buat Tuhan. Korban bakarannya dikorupsi, diambil untuk mengenyangkan diri sendiri. Itulah kita pentingnya untuk terus menurunkan iman percaya kita buat ke generasi kita selanjutnya. Ini pekerjaan iblis. Saya ulang sekali, ini pekerjaan iblis. Kita orang tua yang percaya kepada Tuhan, kalau iblis nggak berhasil menyerang saudara dan saya, ada generasi selanjutnya yang mencoba iblis ambil. Ada generasi selanjutnya yang coba iblis curi, supaya generasi selanjutnya ini tidak mengenal lagi atau tidak setia lagi pada Tuhan. Jangan sampai kita melihat generasi kita hilang gara-gara kita lupa menanamkan firman Tuhan buat anak-anak kita. Poin yang pertama adalah mengajarkan firman Tuhan. Ini penting sekali terus kita mengajarkan firman Tuhan buat anak-anak kita. Sangat penting untuk mengajarkan firman Tuhan secara dini bagi generasi-generasi kita dengan baik dan benar. Dan kita harus menjadi contoh juga. Firman Tuhan di sini bicara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman Tuhan yang bisa menerangi jalan kehidupan saudara dan saya. Hanya firman Tuhan yang bisa menjadi pelita buat anak-anak kita. Hanya firman Tuhan yang bisa memberi jawaban dari pergumulan keluarga saudara dan saya. Yang kedua dibilang di Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, anak muda bisa hidup baik, bersih, takut akan Tuhan kalau dia berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia mau berusaha berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Penting sekali bagaimana kita mau tunduk, taat, dan setia akan firman Tuhan. Itu penting sekali bagaimana caranya dengan kita membaca firman Tuhan setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari, penting sekali. Kita dapat makanan rohani setiap hari, makanan. Coba kalau kebayang kalau kita nggak makan satu hari, pasti lemes ya, nggak ada tenaga. Sama juga kalau kita nggak makan firman Tuhan dalam satu hari, kita gampang lemah, gampang diserang penyakit, gampang diseberang iblis dan lain sebagainya. Tapi kalau kita makan firman Tuhan, luar biasa. Kita menjadi kuat, kita jadi bisa menjalani hidup ini dengan baik. Firman Tuhan adalah menjadi bekal buat generasi muda kita, generasi kita selanjutnya. Terus walaupun anak kita ngeledek kita gitu, berisik banget sih, bawel banget, suruh bacaan Alkitab, gak apa-apa, sebagai orang tua tetap kita mau terus perkatakan firman Tuhan buat anak-anak kita. Atau sebaliknya, kalau kita berasal dari keluarga broken home, terus orang tua kita mungkin gak kenal Tuhan, generasi kita bukan cuma generasi ke bawah doang, generasi ke atas juga kita bisa bantu supaya mereka untuk bisa mengenal firman Tuhan. Kalian beruntung, kalian sudah diselamatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita misalkan orang tua kita broken home, orang tua kita belum percaya dengan Tuhan, Tuhan pakai saudara dan saya untuk bisa terus memberitakan firman Tuhan ke atas, ke orang tua, supaya orang tua ini bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Poin yang kedua adalah menjadi teladan buat anak-anak kita. Apa yang kita lakukan sebagai orang tua agar iman kita kepada generasi selanjutnya menjadi teladan bagi anak-anaknya. Teladan itu berarti bukan cuma ngomong doang ya, tapi kita mencontohkan. Benar ya? Bukan cuma ngomong doang, baca Alkitab, tapi kita sendiri gak baca Alkitab. Cuma ngomong, ayo berdoa sebelum tidur, kita langsung tidur gitu, gak berdoa. Mereka gak ngeliat teladan.
Tapi kalau kita mau menjadi teladan buat anak-anak kita, apa yang kita lakukan, yang kita mau berusaha kasih lihat ke mereka, kita juga melakukannya. Kita nggak mau jadi orang tua otoriter, cuma ngasih tahu ini, tapi kita nggak ngelakuin. Tapi kita mau supaya kita juga menjadi teladan buat anak-anak kita. Siapa yang pernah merokok atau dulu pernah ngerokok? Nggak apa-apa nih, nggak di sini bukan rokok dapatnya ntar ya. Adanya bukan rokok kok. Pernah ngerokok? Yes. Saya juga ngerokok dulu, tapi sekarang saya paling benci dengan asap rokok. Merokok adalah kebiasaan buruk yang tidak baik bagi banyak orang dan dapat ditiru dengan anak-anak dengan mudah dimanapun di dunia, baik di New Zealand ataupun di Indonesia. Ada yang tahu di kota mana di Indonesia yang merupakan kota paling banyak pengguna penghisap rokoknya di usia muda? Ada yang tahu? Bisa bantu saya? Bukan kota besar. Nggak ada yang tahu? Bukan Jakarta, bukan Medan, bukan Bandung, bukan Surabaya, bukan Amurang, bukan Manado. Ternyata kota paling banyak penghisap rokok anak muda, anak kecil itu ternyata adalah kota Solo. Kota Kudus. Karena dia penghasil kretek terbesar di Indonesia. Kota penghasil kretek terbesar di Indonesia. Jadi ternyata masyarakat Kudus itu mudah-mudahan, saya harusnya kalau Grace di sini ada, saya mau konfirmasi benar apa kan di beritanya. Ternyata di Kudus itu setiap orang tua tuh biasanya bekerja di kretek itu toko kayak pabrik rokok ya, kretek. Jadi orang tuanya itu pasti ngerokok. Tapi orang tuanya selalu ngomong gini ke anaknya gitu ya. Kalian jangan ngerokok ya, ngerokok itu nggak baik buat kesehatan waktu muda, sambil nggak bagus gitu ya. Nggak bagus. Kalau bapak, mama, nggak apa-apa udah mau tua nih katanya. Kalau kalian masih muda jangan ngerokok katanya. Gitu. Sambil ngerokok. Anak-anak iya tapi keluar rumah ya udah ngerokok tetap. Apalagi di Indonesia umur 5-6 tahun bisa ke warung beli rokok dengan gampang ya, nggak ada low-nya. Ya kota Kudus tuh kota paling banyak penghisap rokok anak-anak muda, anak-anak kecil di Indonesia. Itulah pentingnya kita mau menjadi teladan gitu buat anak-anak kita. Penting sekali gitu, jangan kita ngelakuin berdoa sebelum makan, tapi kita makan di meja makan kita main makan aja nggak berdoa gitu. Tapi kita nyuruh anak kita berdoa sebelum makan, terus sebelum tidur. Kita menjadi role model dalam keluarga. Orang tua tuh menjadi role model supaya anak-anak tuh bisa melihat teladan kita tuh jadi teladan buat mereka. Ada quote di sini, ketika anak-anak kita melihat kasih kita kepada Tuhan yang kita tunjukkan melalui kejahatan terhadap perintah-perintahnya, maka ini kok nggak kelihatan banget. Di media boleh. Maaf, dosi sikap kayaknya ya. Iya, jadi ketika anak kita melihat kasih kita kepada Tuhan yang kita tunjukkan melalui perbuatan perintah-perintah Tuhan yang baik, mereka akan mengadopsikannya. Kalau anak kecil melihat kita benar-benar taat pada setiap pada Tuhan, mereka dengan gampang sekali melihat itu menjadi contoh dalam kehidupan mereka. Poin yang ketiga bicara tentang doa menjadi kekuatan hidup. Ya, selain firman Tuhan, doa harus menjadi gaya hidup generasi anak-anak Tuhan. Biar dia bisa merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau ada masalah, ada kesusahan, ada rintangan, ada kesesakan, ada kekhawatiran, kita kasih tahu gitu. Jawabannya cuma satu, doa. Noah tuh suka kelupaan gitu, mungkin dari mamanya nih, selalu ninggalin sesuatu gitu. Mamanya ada gak di sini? Nggak ada ya.
Handphone suka ketinggalan, jaket suka ketinggalan. Terus dia jadi panik gitu, kadang jadi panik gitu. Bilang, tapi mamanya pinter juga, berdoa sama Tuhan katanya. Waktu itu si mamanya juga lupa gitu sih, something sih, dengan apa? Mami, pray fukat katanya. Kelupaan tas apa kelupaan apa gitu kan. Iya, berdoa sama Tuhan. Kalau kita ada kekhawatiran, ada rasa kesesakan, generasi kita jangan, makanya generasi apa sekarang X apa Gen apa sih? Y? Generasi terakhir nih, banyak orang bunuh diri karena mereka nggak kuat dengan masalah yang mereka hadapi. Dan mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan kalau dapetin masalah yang besar. Beda dengan orang-orang tua yang sekarang yang udah makan asam garam. Kalau dapat masalah mereka tahu gampang itu mah. Mereka udah tahu jawabannya. Tapi anak-anak kecil yang sekarang mereka nggak bisa gitu menghadapi suatu masalah. Saya ada teman sekerja saya baru lagi part time, baru lulus SMA gitu kan, kerja di restoran. Kalau tamunya komplain dia suka ke kitchen gitu nangis. Aduh kenapa lagi nih, cewek. Tamu komplain nangis katanya, aduh tamunya komplain, kasar banget ngomongnya, nangis ke belakang. Ke depan lagi 5 menit, jatuhin piring, nangis lagi ke belakang. Ini banyakkan nangisnya daripada kerjanya saya bilang. Generasi ini, mereka kalau ada masalah, menghadapkan satu masalah, mereka gampang sekali rapuh gitu. Dibanding generasi sebelumnya gitu. Itulah pentingnya kita sebagai yang punya generasi selanjutnya, kita mewariskan anak-anak yang rajin baca firman Tuhan dan rajin berdoa. Kalau ada menghadapi masalah sesuatu ya kuncinya cuma satu, berdoa. Kemarin di akhir Maranatha kita sangat terberkati sekali ya, kesaksian-kesaksian akhir member, bagaimana mereka dalam keluarganya selalu pernah dapat masalah ekonomi, tapi mama papanya ngingetin buat dia gitu, nggak usah takut, kuncinya adalah berdoa. Lutut nih ketemu bawah nih, kalau udah berdoa berlutut, seorang ibu seorang ayah itu luar biasa sekali, dahsyat. Dan anaknya juga dipercaya. Ketika anaknya sekarang menghadapi masalah, apa yang dilakukan? Ingat, mama papanya itu bisa menyelesaikan masalahnya dengan berdoa berlutut. Ketika dia menghadapi satu masalah saat ini, dia lakukan hal yang sama. Dia berdoa dan berlutut. Dan jawabannya bisa luar biasa, Tuhan jawab dengan tepat waktu. Karena dia bisa melihat generasi papanya dulu ketika dia mendapati satu masalah. Pentingnya bagaimana kita berdoa dan berlutut menghadap pada Tuhan. Itu kekuatan doa orang tua kita. Saya percaya kita sekarang di sini bisa ada sampai saat ini, ada yang sukses, ada yang sudah bekerja luar biasa, ada yang tinggal di New Zealand dan lain sebagainya. Itu semua karena doa orang tua. Jangan lupa itu doa orang tua. Orang tua yang menanamkan generasi supaya anak ini bisa selain pintar, tapi ada dasarnya yang lebih baik, yaitu iman percaya kalian kepada Tuhan Yesus. Yang selalu berharap pada Tuhan Yesus, bukan berharap pada dunia. Doa bukan kekuatan hidup. Di sini di Yakobus 5:17 berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yes, Elia itu sama, Nabi itu sama dengan kita, tapi dia berdoa buat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ceritanya pada saat ini supaya nggak ada hujan sama sekali. Dan benar terjadi, hujan nggak terjadi dalam bangsa itu selama waktu yang dia minta. Itulah pentingnya kita mau berdoa buat Tuhan, kita berserah pada Tuhan. Saya nggak tahu masalah kita hari ini apa. Ada masalah ekonomi, masalah PR, masalah sakit penyakit dan lain sebagainya. Tapi nggak usah takut, berdoa sama Tuhan. Bangun, tadi Tony udah bilang bangun fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat supaya ketika badai, ketika angin ribut datang, rumah kita nggak rusak, rumah kita nggak hancur. Karena kita fondasi kita sudah kuat. Saya ada sebentar ya. Saya terberkati sekali dengan
gambar ini, bukan gambar apa namanya, patung ini. Kurang lebih seperti ini yang Yosua katakan kepada bangsa Israel untuk mengambil batu-batu supaya disusun dari sungai Jordan. 12 batu ya. Kalau kita nggak cerita dari Pastor Antoni kemarin, disusun supaya ke atas. Nah yang kecil ini kita semua nih, yang di atas nih. Kita bisa berdiri di atas itu karena apa? Karena fondasinya kuat. Karena fondasi kita kuat. Kalau fondasi kita nggak kuat, ini burung pasti akan jatuh. Kemarin Pastor Sari juga sempat bilang, iman adalah dasar dari segala. Ingat gak? Yakobus 5 ayat 1. Bisa tolong tim multimedia bantu saya di belakang? Ayat 1 coba bisa boleh bantu buka. Mudah-mudahan ini gak jatuh ya. Ini punya orang soalnya saya pinjam. Kelihatan semua ya? Ya dasarnya itu mesti iman dan percaya kita. Coba saya buka. Yakobus 5 ayat 1 coba saya bantu buka ya. Kalau nggak salah Pastor Sari pernah bilang iman adalah dasar dari segala. Oh bukan, salah sorry. Ibrani ya? Thank you, Ibrani 11 ayat 1, tim multimedia boleh bantu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yes, thank you Ibu Kori. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya harus ada iman di bawah. Kalau imannya kita nggak kuat, paling bawah, ya dasarnya harus iman. Baru ada love, ada peace. Harus iman di sini. Harus kuat dasarnya. Jangan kebolak-balik, jangan peace paling bawah. Damai dulu, bisa damai semua orang, baru nanti beriman. Enggak, bukan dasarnya. Ya dasarnya harus beriman dulu. Penting sekali bagaimana kita mau berdasarnya beriman kepada Tuhan. Dan kita mau siapkan juga generasi selanjutnya supaya ada iman dalam anak-anak kita. Ada iman buat orang tua kita. Kita mau berkati mereka. Kalau mereka belum kenal Tuhan, kita mau percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan buat saya saat ini, saya bisa kenal sama Tuhan, saya juga memberkati orang tua saya supaya mereka kenal Tuhan. Mereka tahu akan firman Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir, bicara tentang komunitas dalam gereja. Itu penting sekali bagaimana kita mau lakukan sebagai orang tua agar bisa meneruskan iman kita kepada generasi selanjutnya. Bagaimana anak-anak kita bisa mengenal Tuhan. Ya bawa mereka ke komunitas dalam gereja. Penting sekali bawa mereka dalam komunitas dalam gereja. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Yaitu baik sekali mengandung janji Tuhan
buat sekarang dan hidup yang akan datang. Cerita waktu saya SMA dulu, tinggal sama orang tua, bandel lah ceritanya ya. Itu tapi orang tua saya bilang, kamu kalau malam minggu mau keluar nggak apa-apa, mau pulang malam juga oke. Tapi hari minggunya harus gereja, minggu paginya harus gereja sama-sama. Boleh lah kalau keluar malam gitu, pulang dan minggunya harus gereja sama-sama. Nah suatu saat saya bukan pulang malam, saya pulang jam 6 pagi. Pulang jam 6 pagi, gereja jam 7 pagi. Ini udah pasti pulang udah ngantuk banget, udah capek, seharian begadang, pulang jam 6, gereja jam 7. Kalau pulangnya malam tuh bisa manjat pagar dulu. Ini nggak bisa, udah terang, manjat pagar kelihatan sama tetangga. Akhirnya udah ketok-ketok gitu kan, pintu biar dibukain sama mbak. Bukain mbak, ternyata papa mama udah breakfast di meja makan. Tadinya mau ngumpet-ngumpet, langsung ngumpet-ngumpet ke kamar gitu nggak bisa. Langsung breakfast meja makan. Ya udah, papa saya tuh kalau kayak gitu pasti nggak bisa marah, papa saya nggak bisa marah. Pasang muka sebel aja, tapi mama saya bilang udah makan, mandi, ganti baju, gereja sama-sama langsung. Cuman kayak gitu doang. Aku bilang, "Pak, tapi ini mah baru pulang capek banget, ngantuk. Tidurnya nanti pulang gereja." Ya udah, pulang akhirnya ya udah tanggung ketahuan, ya akhirnya makan, mandi, ganti baju, ke gereja. Kemudian tuh sih malamnya tuh nggak main-main jauh, mainnya sama anak komplek juga dan anak-anak pemuda gereja juga mainnya. Nongkrong gitu di pos, begadang. Saya ya udahlah gereja lah, paling tuh juga ketemu teman-teman yang kemarin nongkrong. Jadi kalau ngantuk nggak sendirian lah, sama-sama lah. Ya udah akhirnya mandi, pergi gereja sama-sama gitu. Gereja saya tuh biasanya orang-orang tua tuh di depan duduknya, anak muda nih biasanya duduknya di belakang, pojok-pojok gitu di belakang. Ya udah akhirnya singkat cerita ketemulah teman-teman yang kemarin nongkrong berlima, ternyata gereja juga, ternyata orang tuanya sama juga, ketat juga, jadi harus gereja juga paginya kan. Gereja pagi tetap gereja, akhirnya waduh udah ngantuk banget, capek, khotbah juga nggak pasti nggak dengerin, nggak konsen, bawaannya ngantuk terus. Akhirnya saat-saat yang tiba itu datang, yaitu doa syafaat. Karena doa syafaat nih yang kita tunggu supaya bisa tidur. Apalagi kalau yang doa syafaat nih penatua Manado, itu pasti pendoanya lama itu, puji Tuhan. Kalau penatuanya itu orang Manado pasti benar kata saya, orang Manado berdoa paling lama kan. Tapi kalau orang Ambon sama orang Batu kalau doa cepat. Akhirnya kita lihat tuh, akhirnya wah ini untung dapat orang Manado, akhirnya bisa tidur lumayan 15 menit, 20 menit lumayan bisa tidur. Mungkin semenjak itu saya suka napping kali ya. Kebiasaan napping kuat gitu, bangun langsung segar gitu. Dan sebelum doa syafaat itu di Presbyterian berarti tutup dengan doa Bapa Kami. Ya kan? Setelah doa syafaat lama ditanya tutup Bapa Kami. Kalau orang-orang udah baca doa Bapa Kami, kita langsung bangun tuh, oh, berarti udah mau selesai nih, harus bangun. Kalau nggak bahaya ketahuan sama jemaat yang lain, nggak enak. Ya tapi pelajaran yang bisa saya ambil adalah sampai sekarang dalam keadaan apapun terbiasa gitu, minggu tuh kita harus gereja. Ambil baiknya aja ya. Saya biasain hari Minggu tuh harus ke gereja, walaupun lagi nggak enak, walaupun setengah mabuk kayak gimana, tetap ke gereja. Sekarang udah dewasa, udah jadi orang tua, mau nggak mau saya udah kebiasaan gitu, Minggu tuh prioritas utama pasti ke gereja. Nggak ada apapun, harus ke gereja. Dan saya juga bawa anak-anak saya ke gereja. Saya mau generasi mereka juga kalau mereka udah besar, nggak tuh hari Minggu, oh nggak mau olahraga atau mau les musik lah atau no, Minggu sore gereja, nggak ada hal mau olahraga ataupun nggak, harus gereja. Karena orang tua saya paksa saya supaya seperti itu, dan saya percaya saya juga mau paksa anak saya juga tetap datang ke gereja hari Minggu.
sebaik anak, di balik anak yang sukses ada orang tua yang handal. Di balik anak yang sukses ada orang tua yang handal. Di balik kesuksesan Anda dan saya sekarang ini adalah ada orang tua yang handal. Saya bisa undang tim Present Musik untuk maju ke depan. Ada orang yang tua yang handal, yang berusaha mendidik, mengasih tahu bahwa anak ini harus menjalankan firman Tuhan. Anak ini harus bisa berdoa, anak ini harus bisa bertanggung jawab buat masa depannya. Anak ini harus bisa mengerti gitu, bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan papa mamanya. Dan papa mamanya mau generasi ini tuh mengerti akan firman Tuhan. Saya yakin kita bisa sukses sekarang karena orang tua kita yang berdoa buat saudara dan saya. Dan kita juga mau, kalau kita sudah punya anak, kita mau berdoa mereka sukses juga. Sukses dalam artian apa? Mengenal firman Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Ucap syukur buat orang tua kita yang menanamkan pondasi yang baik tentang iman, kuat dan taat buat kita semua, dan bisa mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jangan putuskan rantai ini sampai di sini aja. Jangan sampai putuskan rantai generasi ini di kita. Kita harus terus menjalankan generasi ini sampai selanjutnya. Saya percaya kita semua di sini melahirkan generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang takut akan Tuhan, generasi-generasi yang percaya sama Tuhan. Bicara brick by brick, saya ada ilustrasi sedikit tentang Lego. Lego sebenarnya bentuknya biasa aja, kotak-kotak seperti ini. Tapi ini kelihatannya biasa aja gitu kalau dilihat seperti ini. Gak ada artinya. Kadang kalau kita dibentuk sama Tuhan, kita nggak tahu bentuk apa yang akan datang. Bagaimana bisa membuat brick demi brick ini bisa menjadi suatu fondasi yang kuat. Bagaimana brick and brick ini bisa menjadi suatu hal yang baik, yang bisa bernilai jual, yang punya value. Kalau cuman kayak bentuknya kayak gini aja, nggak ada value-nya. Yang ada pasti bapak ibu yang punya anak-anak yang punya Lego paling benci nih kalau ngeliat kayak gini di ruang tamu. Kalau keinjek sakit loh. Benar ya? Bapak ibu paling bete berarti kalau yang punya Lego ini lagi lampu ruang tamu lagi mati, tiba-tiba mau ke ambil minum, mereka habis main gak beresin, nginjek ginian sakit loh. Ya brick ini kalau kita nggak bangun dengan baik, nggak ada harganya, cuman kayak kotak-kotak kecil gini aja. Tapi kalau kita mau belajar bangun fondasi yang kuat, mau bangun sesuatu yang bagus, itu ada harganya. Ada value yang kita dapat. Ada fondasi yang kuat, ada bangunan yang kokoh. Ini sama dengan ini. Semua yang brick yang saya punya ini, kalau dibangun, bisa jadi seperti ini. Tapi kalau bricknya ini nggak dibangun, cuma di kecil-kecil gini aja, nggak ada harganya. Tapi kalau kita sudah disentuh sama Tuhan, kita dibangun menjadi suatu bangunan, kita itu berharga di mata Tuhan. Dan ini yang mau Tuhan lihat, ada value yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Nggak usah takut kalau kita lagi diproses sama Tuhan. Kadang-kadang bikin Lego tuh nggak enak juga. Kalau salah, ada step-stepnya kan ya. Ada step-stepnya. Kalau kita salah pondasinya, hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Atau kalau buku panduannya hilang, susah gitu mau bangun. Walaupun sekarang udah bisa, kita bisa lihat di apps-nya gitu. Tapi kalau buku panduannya hilang, ini cuma kayak biasa aja, kotak-kotak kecil yang gak ada harganya. Tapi kalau kita sudah dibentuk atau mau dibangun sama Tuhan, kita menjadi satu value yang berharga, yang berarti memiliki nilai yang bagus. Mungkin sekarang kita lagi diproses sama Tuhan.
dibongkar, dipasang lagi, dimainin, keinjak, nggak enak. Dimasukin ke lemari, nggak dimain-mainin lagi mungkin kita. Tapi kalau kita sudah jadi harga, jadi bagus kayak gini, kadang-kadang anak ini majang gitu di ruang tamu, mama look, wah ame itu teh. Jadi bagus. Sama Tuhan mau kita dibentuk supaya menjadi bagus dan berharga di mata Tuhan. Nggak usah takut kalau kita lagi dipecah-pecahin. Tapi in the end, kalau kita mau terus berjalan sama Tuhan, kita menjadi satu bangunan yang utuh, bangunan yang kuat, bangunan yang kokoh, yang tidak tahan badai dan angin seperti lagu yang tadi kita nyanyi. Saya percaya kita semua mau bangun generasi yang baik, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mau rindu baca firman Tuhan, generasi yang mau terus berdoa buat Tuhan, generasi yang mau terus mengalami firman Tuhan. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang militan dalam Tuhan. Anak kita akan terus menjadi anak-anak yang rindu dan mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau jaga dan pelihara kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Kami rindu untuk diproses lebih lagi ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan melihat generasi-generasi kami yang takut akan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan melihat generasi-generasi kami yang lebih militan daripada kami ya Tuhan. Generasi-generasi yang mau terus rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bentuk mereka ya Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang sopan, anak-anak yang pintar dan sukses ya Bapak. Tapi yang paling penting adalah mereka generasi yang mau melandaskan iman percaya mereka kepada Tuhan yang paling utama. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku juga berdoa buat Pastor Simon ya Tuhan yang dari Indonesia ya Bapak. Percaya Tuhan pelayanan dia di pekerjaan, pelayanan dia di keluarga ya Tuhan, Kau tambah-tambahkan ya Tuhan, sehingga dia berdampak luar biasa dalam keluarga, dalam pekerjaannya di Indonesia ataupun di mana dia berada ya Bapak. Berdoa juga dengan Pastor Anthony ya Tuhan dalam pelayanan di Palmisten North hari ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan firman yang ditabur hari ini ya Tuhan berbuah-buah ya Tuhan Bapak Master Not. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, haleluya. Ku terima sekarang ya Tuhan kemenangan darimu saja ya Bapa. Terima kasih buat doa berkat ya Tuhan. Terima kasih buat firman hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga buat makanan yang ada di meja makan ya Tuhan. Ku berkati makanan ini ya Tuhan. Biarkan makanan ini bisa menjadi kuat bagi tubuh dan jiwa kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday.